Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Semoga kita semuanya dimasukkan dalam golongan hamba yang solihin, yang diterima semua amalnya dan diridhoi, dan diberi rezeki yang baik-baik, serta dipanjangkan umurnya, barokah, manfaat fidin wa dunya wal akhirah. Ikhwani rahimakumullah, dalam Al-Quran itu ada kata likai. Penulisannya ada dua macam. Likai terputus, kemudian la. Ada yang likai dan la disambung menjadi likaila. Jadi likai kebaru la, dan ada yang disambung likaila. Itu kalau ayatnya membicarakan tentang sesuatu yang ada perpisahan, maka tulisan likaila, likai sendiri, la sendiri, terputus. Tetapi kalau ayat itu membicarakan sesuatu yang tidak ada perpisahan atau terpisah, maka likaila nyambung atau digabung. Likai dan la tidak sendiri-sendiri. Pada kesempatan ini kami akan mengaturkan penjelasannya. Adapun penjelasannya seperti berikut ini. Surat Al-Ahzab 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma qada Zaidun minha wa tara zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj fi azwajin aw ad'iyaihim idza qadaw minhunna wa tara wa kana amrullahi maf'ula. Maka tatkala Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya, yaitu menceraikannya, kami kawinkan kamu dengan dia supaya tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk mengawini istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya daripada istrinya, dan adalah ketetapan Allah itu pasti terjadi. Al-Ahzab 37. Tulisan lafal likai dan la terputus karena membicarakan perceraian. Penjelasan surat Al-Ahzab 37. Maka ketika Zaid sudah menunaikan hajat dirinya dan mentolaknya, kemudian istrinya telah menyelesaikan masa iddahnya, kami menikahkanmu dengannya, agar kamu menjadi teladan dalam membatalkan adat larangan menikah dengan mantan istri anak angkat setelah terjadi tolak. Orang-orang mukmin tidak berdosa untuk menikahi wanita-wanita yang sudah ditolak oleh suami-suami mereka, bila suami-suami mereka sudah menunaikan hajat mereka dari mereka. Sekalipun suami-suami tersebut adalah anak angkat mereka, ketetapan Allah pasti terlaksana tanpa penghalang dan penolak. Pada ayat ini terjadi perceraian atau perpisahan, maka tulisan lafal terputus, likai dan la. Ikhwani arsadakumullah, demikian tadi yang kami aturkan ayat yang membicarakan tentang perpisahan. Maka di dalam ayat itu kata likai dan la tidak disambung, terputus.
likai sendiri, baru la. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan lagi ayat yang lain yang di dalamnya terdapat likai dan la beserta tafsirnya atau penjelasannya, yaitu seperti berikut ini. Surat Ali Imran 153. Ittus'iduna wala talwuna ala ahadi war rasulu yad'ukum fi ukhrakum fa asabakum gumam bighamim likaila tahzanu ala ma fatakum wala ma asobakum wallahu khabirum bima ta'malun. Arti, ingatlah ketika kamu lari dan tidak menoleh kepada seorang pun, sedang Rasul yang berada di antara kawan-kawanmu yang lain memanggil kamu. Karena itu Allah menimpakan atas kamu kesedihan atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang luput daripada kamu dan terhadap apa yang menimpa kamu. Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Penjelasan surat Ali Imran 153. Ingatlah ketika kalian menaiki bukit tanpa menoleh kepada siapapun, sedang Rasulullah memanggil kalian dari belakang agar kalian kembali ke posisi masing-masing. Namun kalian tidak menghiraukannya. Maka Allah menghukum kalian dengan korban luka dan terbunuh pada perang itu, dan dengan berita bahwa Rasulullah juga terbunuh. Hal ini agar kalian tidak bersedih atas kemenangan dan harta ghanimah yang lenyap dari kalian, dan atas korban luka dan terbunuh. Allah Maha mengetahui segala amalan. Pada ayat ini tidak terjadi perpisahan, maka tulisan lafal likai dan la tersambung, yaitu likaila. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi ayat yang kami aturkan, yang di dalamnya ada penulisan atau ada kata likai dan la tersambung, karena ayatnya membicarakan sesuatu yang tidak ada perpisahan atau terpisah. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan ayat yang lain yang di dalamnya ada kata likaila, tulisannya terhubung atau tersambung beserta penjelasan ayat atau tafsirnya, yaitu seperti berikut ini. Surat Al-Ahzab 50. Ya ayyuhan nabiyyu inna ahlalna laka azwajaka allati ataita ujurahun wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alaik wa banati ammika wa banati ammatika wa banati kholika wa banati kholatika allati hajarna ma'ak wa imra'atan mu'minatan iwahabat nafsaha lil nabi in arada nabiyyu ayastankihaha khalisatan lak min dunil mu'minin qad alimna ma faradna alaihim fi aswajihim wa ma malakat ya aymanuhum likaila yakuna alaik kharajun wa kana Allahu ghafurur rahima. Al-Ahzab 50. Terjemahan Al-Ahzab 50. Hai Nabi, sesungguhnya kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba saya yang kamu miliki, yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu.
Dan demikian pula anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu, dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibumu yang turut hijrah bersama kamu, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi kalau Nabi mau mengawininya sebagai pengkhususan bagimu, bukan untuk semua orang mukmin. Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang kami wajibkan kepada mereka tentang istri-istri mereka dan hamba sahaya yang mereka miliki, supaya tidak menjadi kesempitan bagimu. Dan Allah adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pada ayat ini tidak terdapat perpisahan atau percarian, maka tulisan lafal likai dan la tersambung, yaitu likaila. Ikhwani rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang penulisan kata likaila, yang artinya supaya tidak ada yang likai sendiri baru la, dan ada likai dan la terhubung atau tersambung menjadi likaila. Semoga menjadi perbendaharaan ilmu kita dalam usahanya mendalami ilmu-ilmu yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Semoga Allah memberi kemudahan-kemudahan. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.